Kak Lolok sendiri untuk karakter dan juga chemistry sama para pemain lain berarti nggak ada kesulitan dong ya? Atau masih merasakan kesulitan untuk mendalami karakter seorang Gabe gitu? Kalau aku mendalami karakter Gabe itu ya kayak tadi aku bilang, mendalami si aku sendiri itu kan keras, nggak ada toleransi lah kalau kepada keputusannya. Nah kalau si Gabe ini ada. Nah itu kadang-kadang yang jadi yang yang sering aku pelajarin waktu pas reading gitu. Nah kalau chemistry sama teman yang lain ya Boris Jegel sama Gita itu kawan main, jadi kita nggak ada yang sulit. Nah kalau Botik sama Bapak ya, Bang Arswendi itu ya memang mereka aktor hebat, jadi mereka tuh gini, aku kalau nilai aktor hebat itu gimana ya, dia mau menerima masukan dan nanti mau memberi masukan gitu. Nah dua orang ini menurut aku ya aktor hebat gitu. Kan kadang ada nih aktor yang tanda kutip kan, yang mau saran dia aja yang diterima, ketika sutradara atau pemain lain memberikan dia muntah kan. Nah itu tidak terjadi pada Botika Panggabean dan Arswendi begitu. Senang ya terlibat pada para senior juga, termasuk Katika dan juga apa namanya Pak Arswendi. Nah di sini jadi Bang Lolok juga merasa kayak ada pengalaman bermain sama teman juga, ada yang evaluasi nih kalau apa namanya kalau memainkan film lagi nanti gini. Jadi enggak langsung semata-mata udah yang paling oke gitu ya Bang Lolok ya, berarti masih bener. Apalagi Pak Arswendi itu kan aku sering nontonnya film-filmnya yang udah apa ya, yang senior banget ya dia ya. Wah, aku kira tuh waktu pas pertama ini bapak-bapak ini nanti kan ada kan ego bapak-bapak itu soal ilmu kan, nggak mau diberi masukan dia kan. Nah ini enggak gitu, Pak kalau gini-gini, oh iya bener juga kau Gabi, nah gitu mau gitu. Makanya di situ kayak wah aku di-appreciate, keren lah, hebat lah bapak ini. Memang aktor hebat ya gitu, mau memberi dan mau menerima. Yang aktor hebat itu sebenarnya mereka berempat sih Mbak Danti menurut aku. Beneran. Ini kan masalah cuma siapa duluan yang masuk ke dunia hiburan ya. Mungkin kalau dilihat aku kesannya lebih senior, tapi untuk berakting aku pikir aku harus banyak belajar dari mereka justru. Karena aku juga sama, masuk di dunia acting itu baru menurut aku sih gitu loh. Jadi cuma masuk ke dunia hiburannya aja mungkin terlihatnya lebih dulu, tapi kalau dunia aktingnya justru tidak beda jauh, justru mereka udah lebih sering main film dibandingin aku. Jadi kalau misal untuk apa ya namanya untuk chemistry yang lucu dan lain sebagainya tuh kayaknya nggak perlu belajar dan lain sebagainya ya. Jadi dari Kak Lolok sendiri, dari Katika tuh kayak udah natural aja gitu, mengalir kayak semuanya karena hampir sama kan latar belakangnya dari keluarga Batak. Jadi kayaknya nggak ada yang harus dipelajarin banget ya untuk bikin ini jadi lucu deh. Jadi benar-benar natural gitu kelihatannya. Tapi ada satu Mbak. Karena saya kan sering bermain film sebagai komedian dan komikal yang lucu-lucu. Nah, si Bene dari sejak reading di Jakarta sampai di lokasi, dia itu membawa cambuk. Lolo dilarang melucu, walaupun waktu pas di set ataupun dimanapun di lokasi, Lolo dilarang melucu. Dia megang cambuk Mbak. Itu benar, tanya dong Botik nggak mendukung. Benar. Apalagi pada saat reading kan, nggak, karena Lolo tuh kan orangnya lucu ya, dia suka bercanda gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lagi serius, apalagi yang ditakutin Bene mungkin kalau di lokasi ada sebuah adegan yang kita semua harus serius dan sedih, dia lucu gitu, dan dia orangnya juga gelian, nggak bisa dengar gitu dikit dia langsung ketawa. Jadi kan buyar yang jadi lucu-lucuan juga sama Gita dibeliin cambuk untuk Bene supaya kalau Lolo nakal dicambuk. Bener ya Kak Bene ya, berarti ya harus banget nih Kak Bene. Kenapa sih kok biar apa gitu, maksudnya takut suasana yang sedih-sedih buyar atau gimana nih? Berarti kan dari Kak Lolok berhasil ya, walaupun nggak harus saat
Iya, iya. saat kerja, jadi udah ngelucu duluan gitu, udah lucu memang suasananya. Ya jadi film ini agak gimana bilangnya, menggambarkan bahwa film ini tuh film drama komedi, tapi banyak sekali scene-nya itu tuh harus dideliver dengan cara yang benar gitu. Karena scene ini, karena banyak adegannya itu tuh mungkin terasanya ringan, tapi sangat dalam obrolannya gitu. Jadi ada banyak sekali beban-beban drama yang harus dan komedi yang harus dipikul dengan baik gitu. Makanya dari awal aku sudah mengingatkan mereka bahwa kalau karena kan kita komedian ini biasanya kan dikasih karakter yang ngelucu gitu kan, yang dia datang bikin orang ketawa. Nah, saat ini di film ini karakter-karakter teman-teman yang komedian ini nggak hanya hadir untuk bikin orang ketawa, tapi juga bikin orang sedih, bikin orang tertohok, bikin orang tertegun, bikin orang mikir tentang hidupnya gitu. Jadi ada banyak sekali beban yang dipikul gitu. Nah, ketika mereka bercanda jadi kesel, bos, ini adegannya mau serius, ini kalau sekalian salah deliver, kacau ini. Jadi ketika mereka bercanda, kayaknya ada harus punya alat untuk menghentikan bercandaan mereka ini deh gitu. Dan waktu itu yang Tapi muncul bukan adalah mereka cambuk. deh, Ben, yang kau tegur bukan mereka deh. Satu orang. Biar kesannya adil, biar kesannya adil. Enggak, Jegel sama Boris nggak kau cambuk. Karena ya gitu mereka Lolo dan dirinya sendiri. Tapi memang Lolo itu kan penampakannya lucu banget ya, gemesin gitu. Dia tuh cabi. Jadi bener juga tuh kata Bene. Jadi ada satu adegan, aku nggak boleh spoiler ya. Pokoknya adegannya cukup mengharukan lah gitu ya. Terus aku katakanlah ya, ini aku peluk satu-satu nih anak-anak. Pas giliran mau meluk dia, gue tuh nggak tahan, gue ketawa. Padahal berusaha gue tahan, tapi ternyata nafas tertawa itu terdengar oleh dia. Buyar, cut, ulang lagi gitu. Ulang lagi, bubar. Karena kan kalau ulang-ulang terus kan kesal. Akhirnya datang bawa cambuk. Bisa nggak serius? Tolong gitu. Ternyata kalau juga takut juga ya kalau KBD udah bawa cambuk. Ya gimana, kita walaupun teman kan aku mau menunjukin sama sama pemain yang lain, sama kru yang lain, walaupun si Bene ini istilahnya teman main dan umurnya sepantaran, bahwa kalau di tempat kerja waktu pas itu dia jenderalnya. Ya. Apapun itu aku harus, ya mungkin waktu pas di luar mungkin aku tampol-tampolan kepala sama dia ya bebas, tapi waktu pas di kerja itu jabatan dia tuh sutradara, dan kalau di tentara itu dia jenderalnya, aku harus nurut. Aku menempatkan diri kayak gitu. Sebagai kopral harus nurut ya. Kopral iya. Iya. Nurutlah sesekali, sisanya ngelawan. Belum lagi kalau misalnya Lolo bercanda sama Gita, itu lucu banget sih. Gue antara terhibur sama apa ya namanya, Ikut pusing gitu. Nggak ada botik tuh kan, kita lagi santai mau prepare mau adegan sedih, aku sama Gita tuh bercanda bla bla bla. Mama tuh sampai teriak, sampai mau nangis. Lolo, udah dong, gue mesin sedih. Iya gitu loh, jadi aduh gemes sih. Itu ngangenin banget sih yang gitu-gitu, asli. Jadi kayak suasananya, aduh, para stand up kumpul di sini, jadi lucu ya. Ada baginya Kak Tika dan juga yang lain kan pasti juga hiburan nih yang jarang dinikmati juga. Ini biasanya kita harus kesini kemari untuk mencari hiburan, tapi ini udah di depan mata, udah teman-teman sendiri gitu. Iya. Nah, mereka tuh, iya jadi ya kalau kayak kemarin kan 4 orang ini termasuk Bene yang stand up comedian ya, mereka apa ya, mereka punya cara-cara bercanda yang menghibur sekali gitu. Jadi nggak tiba-tiba mereka juga stand up comedy gitu kan. Ya enggak lah ya. Cuma kalau bercerita tuh bertutur menceritakan sesuatu tuh mereka kayak lagi stand up comedy gitu loh. Jadi saya tuh seneng aja gitu ngedengerin, tuturnya tuh bagus dari awal sampai ke punchline-nya. Itu padahal bukan lagi stand up comedy ya. Mereka tuh lagi ngobrol aja. Jadi di luar syutingnya hiburannya asik banget gitu. Nah, kalau dari Kak Tika nih kan ya, sama Kak Lolok juga deh. Ini kan bagi orang suku Batak, sebenarnya melihat keberadaan orang Batak khususnya di Indonesia itu seperti apa sih?
dari Kak Tika dulu deh, bisa juga. Oh, iya, keberadaan orang Batak di Indonesia. Dia tuh yang pasti memberi warna banget ya. Semua suku yang ada di Indonesia pasti memberi warna. Tapi orang Batak tuh kayak punya ciri khas tertentu yang kalau misalnya dari sisi fisiknya, ya kan, mukanya kotak nih kayak gue katanya gitu kan. Terus dia gitu banyak orang bilang bahwa kalau orang Batak tuh bisa nyanyi ketika ada orang yang nyanyinya bagus, terus gitu dia orang apa, orang Batak, oh no wonder gitu kan. Jadi dia tuh memang di negeri ini sangat-sangat punya apa ya, unik, ciri khas, dan itu yang memberi warna gitu loh. Jadi kayak orang Batak juga kalau ngomong katanya nggak mau kalah gitu, makanya kenapa banyak orang Batak jadi lawyer gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu loh, dia punya ciri khas yang betul-betul sangat Batak dan orang mengiyakan gitu. Oh dia orang Batak, pantes yang gitu loh. Dan memberi semarak banget di negeri ini ya. Dengan apa? Ditambah lagi dengan suku-suku yang lain gitu. Itulah hebatnya Indonesia sebenarnya, dan sangat senang, bangga, dan bersyukur bahwa suku Batak ini adalah bagian dari Indonesia gitu. Yalah, gue jadi kebangsaan gini ya. Nah itu Lolo gimana? Kalau aku kan aslinya aku bukan suku Batak. Aku lahir besar di Medan, suku aku Nias. Tapi dari aku SMP, SMA sampai kuliah, itu kawan aku malah aku sering dekat sama kawan aku yang Batak. Jadi terkadang logat, cara bahasa aku, cara berpikir aku, dan bahkan budaya dan adat Batak itu aku agak paham gitu. Sampai ya ke atasnya tuh aku paham banyak lah. Nah kalau aku lihat kawan-kawan Batak ini apa ya dibilangnya, kau bermodal gitar sedikit dan kau bisa nyanyi, nggak usah lah bisa nyanyi, main gitar, kau di Lapo, ketika kau nanti ada susah keluar dari Lapo, itu kawan-kawan yang di Lapo tadi itu mau membantu kau gitu. Nah pernah kejadian waktu pas aku kuliah, ini maaf ya kalau mau dipotong juga nanti nggak apa-apa, ini hanya sebatang rokok. Jadi aku nawarin rokok ke kawan-kawan yang lagi ngumpul, dan aku baru kenal di situ karena aku lagi nunggu kopi, lagi fotokopi ya. Dari nongkrong, rokok aku bagiin, kita main gitar. Nah, habis keluar dari situ aku kecelakaan angkot, tapi nggak parah. Disenggol angkot, motorku jatuh. Itu yang tadi yang aku bagikan rokok sama main gitar bareng itu, mukulin lah supir angkotnya. Ini abangku nih, kawanku. Padahal kita cuma baru 1 jam itu ngerokok bareng sama main gitar bareng. Nah jadi aku rasa gitu, orang Batak itu kalau dibilang sama mamaku yang bukan Batak, dibilang orang Batak itu kayak batang ubi, singkong, dilempar kemana aja bisa tumbuh. Iya. Nah jadi kalau menurut aku ya, kalau bisa aku diulang dan aku lahir, aku pengen jadi orang Batak lah. Kita mau nggak terima dia jadi orang Batak, Ben? Gitu. Mau lah. Wow, jadi luar biasa ya kesan dari Kak Tika dan juga Kak Lolo berada di film ini. Terus memang latar dari filmnya juga keluarga, yang pasti juga pada perantauan juga kan ya. Nah jadi bener merasa kayak, waduh iya ini yang dirasain nih sama orang tua nih kalau misalnya kita lagi merantau gitu.